Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Wah, salurnya masih lemah. Shalom semua. Haleluya, luar biasa hari ini pagi yang cerah. Tuhan berikan bagi kita cuaca yang sangat baik untuk kita datang beribadah dan berbakti kepada Tuhan yang hidup. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengasihi Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu.
jemaat saya mudah mari berdiri sama-sama katakan Allah kami mengasihi. Kami mengasihimu Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Yesus Tuhan yang kudus. Kami katakan Allah kami mengasihimu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini, kami yang ada di sini, masuk hadiratmu yang suci, berhiaskan kemuliaan dan juga pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah berkata di surga. Yesus Kristus namanya bertanda. Sesungguhnya pertolongan kita di dalam ibadah pagi ini datang dari pihak Tuhan. Dialah Allah yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya. Dialah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya dan yang tidak pernah lupa dengan buah karya tangannya. Turunlah kiranya berkat, anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kiranya lawatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita pagi ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hati kami bersyukur kepada Tuhan, di mana kami boleh Tuhan bersama-sama pagi ini datang kepada Tuhan, menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan, mengingat akan segala perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan bagi kami, dan juga menerima berkat yang Tuhan sediakan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami siap dengan mulut kami memuji Engkau, dengan hati kami terangkat di hadapan-Mu, dan kami hidup memegahkan Engkau
dan Kau sanggup melakukan apa yang tidak mungkin kami lakukan. Pagi ini Tuhan, lawat setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Curahkan berkat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Saat kami memuji-Mu, saat kami mendengar firman-Mu, saat kami berdoa di hadapan Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu, masih kuat, amin. Tuhan yang memberikan kekuatan, amin. Tuhan Yesus sangat baik, dan adalah baik menyanyikan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tetap katakan Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita naikkan pujian, Dia sungguh baik, haleluya.
Saya akan bacakan warta Jumat untuk minggu depan. Tanggal 21 Maret 2021. Petugas ibadah minggu depan, ibadah pagi. Untuk tanggal 28 minggu depan itu tanggal Maret 2021, pemimpin pujian Ibu Maria, Singer Ibu Yanto dan Ibu Desi. Penyambut jemaat Bapak Ibu Siswoyo, pembawa firman Bapak Pendeta Sukamdi. Temanya lebih dari pemenang. Untuk ibadah sore, yang bertugas pemimpin pujian Ibu Siska, Singer Saudari Pepe dan Saudari Jessica. Penyambut jemaat Bapak Ibu Julius, pembawa firman juga Bapak Pendeta Sukamdi dengan tema yang sama, lebih dari pemenang. Kami atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Isa Almasih Purworejo mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Amos atas pernikahan putrinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Wisnu Kristianto, anak daripada Ibu Yani, tanggal 16 Maret, dan Ibu Heni Tri Utami atau Ibu Yanto, tanggal 20 Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan keberhasilan, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkatnya yang melimpah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dia menyediakan masa depan yang indah bagi setiap kita. Tema kita minggu ini, rencana Tuhan indah di dalam hidup kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, katakan Tuhan aku baik, karena di balik itu semua Tuhan sedang merindah hari-hari yang indah di dalam kehidupan kita. Dia sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Yakini itu, tetap percaya, tetap iman kita tambah teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Indah rencanamu ya Tuhan di dalam hidup kami.
ketetapan iman kami kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan kami, seburuk apapun, sejelek apapun, sehancur apapun, Tuhan sanggup dan berkuasa mengubahnya menjadi indah, karena rancanganmu itu sempurna bagi kami. Engkau tidak pernah gagal di dalam membentuk kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuntun dia, pakai dia menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami sidang cermat-Mu yang mendengar firman-Mu, Tuhan juga biarlah kiranya tanah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai 9 tertulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui ayat ini Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Tuhan punya rancangan atas kita. Tuhan punya rencana atas kita. Dan rancangan Tuhan dikatakan, digambarkan seperti langit yang tinggi dan luas. Ya, rancangan Tuhan atas kita itu seperti tingginya langit yang begitu luas. Kita tahu saudara, langit itu luas sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa mengukur berapa besarnya, berapa tingginya. Paling-paling saudara, kalau ada pesawat yang ada di langit, baru bisa diukur berapa feet tinggi daripada pesawat yang sedang terbang itu. Tapi berapa tingginya langit saudara, tidak ada orang yang bisa mengukur. Ya. Berapa jarak antara bumi dengan matahari yang ada di langit, dengan bulan yang ada di langit, dengan bintang-bintang yang ada di langit yang ditempatkan Tuhan di sana. Tidak ada yang bisa mengukur saudara. Ya. Manusia hanya mengira-ngira. Nah saudara, rancangan Tuhan itu seperti itu. Digambarkan seperti saudara langit yang luas, langit yang tinggi. Jadi apa artinya? Selanjutnya kita, apa artinya saudara bahwa rancangan Tuhan itu digambarkan tingginya seperti langit yang tinggi dan luas? Artinya apa? Artinya adalah bahwa rancangan Tuhan atas kita itu melampaui logika kita, ya, melampaui akal pikiran kita, melampaui nalar kita, saudara, melampaui saudara kasih Tuhan keterbatasan kita, terlalu luas, dan itu menggambarkan kebesaran Tuhan. Rancangan Tuhan yang tingginya langit seperti langit dan luasnya begitu luar biasa menggambarkan akan kebesaran Tuhan. Tuhan yang besar dengan rancangannya yang besar. Nah ini sudah, kita harus nangkap ini dulu, bahwa rancangan Tuhan atas kita itu melebihi daripada pikiran kita, melebihi daripada akal kita, melebihi daripada logika kita, saudara. Lebih besar, lebih tinggi, lebih luas, lebih luar biasa daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi kalau misalnya kita bisa membayangkan yang paling besar menurut pikiran kita,
Rancangan Tuhan itu lebih besar daripada yang bisa kita gambarkan yang terbesar tadi. Jadi begitu kita tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan yang besar atas kita, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa atas diri kita, ini membuat perbedaan antara kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kepercayaan orang lain kepada Allahnya. Ya. Hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam firman Tuhan kita bisa menemukan ada ungkapan yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya rencana atas diri saudara dan saya. Hanya di dalam firman Tuhan inilah kita menemukan, saudara. Tuhan bukan saja menciptakan kita kemudian dibiarkan begitu saja, ya, dibiarkan keleleran, dibiarkan saudara luntang-lantung. Pokoknya sudah diciptakan, selesai, sudah. Enggak, saudara. Kelahiran kita di bumi ini itu membawa rancangan besar Tuhan. Ya, setiap orang yang lahir di bumi ini itu membawa rancangan Tuhan. Cuman yang menjadi masalahnya adalah mereka ini percaya enggak sama Tuhan yang punya rancangan atas hidup mereka, atau mereka mengandalkan rencana mereka sendiri. Nah, bagi kita, orang yang percaya, kita harus mengandalkan rancangan Tuhan atas diri kita yang besar. Ya, karena Tuhan menyatakan itu. Nah, saudara, apa perbedaan antara cita-cita dan rancangan Tuhan? Manusia hanya bisa bercita-cita. Ya, dulu saya ditanya ketika masih kecil, sekolah, cita-citamu apa? Guru seringkali tanya, ya, kamu punya cita-cita apa? Kamu punya cita-cita apa? Saya dulu ketika ditanya, baik oleh guru maupun teman, saya selalu jawab, saudara, saya kepingin jadi insinyur. Itu cita-cita saya dulu, saudara. Saya kepingin jadi insinyur yang merancang rumah, gambar gitu ya. Karena wah, enak ya, bisa gambar, bisa merancang rumah, bisa mendesain rumah. Jadi itu cita-cita saya dulu. Ternyata nggak kesampaian, saudara. Ya, nggak jadi insinyur seperti yang saya cita-citakan dulu. Cita-cita itu bersumber dari manusia, bersumber dari pikiran manusia, keinginan manusia. Ya, dan cita-cita itu, saudara, bisa berubah-ubah. Seperti contohnya saya tadi, cita-cita saudara itu bisa berubah, cita-cita anak saudara itu bisa berubah-ubah. Bulan ini anak saudara katakan, oh saya mau pengen jadi ini. Ya. Saya pernah tanya sama anak saya, Chris, cita-citamu apa? Saya pengen jadi YouTuber kan. Waduh, kalau bisa sampai ya subscribe-nya jutaan kan duit ngalir sendiri. Tapi kemudian sekarang berubah lagi kalau saya tanya, saudara. Saudara, cita-cita itu berubah-ubah. Ya, berasal dari manusia. Dan bisa juga tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa, saudara, cita-cita kita itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa. Jangankan Tuhan, kadang-kadang cita anak kita aja nggak sesuai dengan keinginan kita kok, saudara. Orang tua yang kepingin anaknya jadi dokter, wah saudara siapin, wah ada diimpi-impikan, wah besok anakku akan jadi dokter. Ternyata saudara, enggak, anaknya kepingin saudara jadi yang lain. Waduh saudara, mungkin orang tuanya sempat kecewa juga ya. Nah saudara, cita-cita itu bisa tidak sesuai dengan keinginan orang tua, bahkan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa seperti itu, bahkan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa? Ketika manusia dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu mau bikin saudara sebuah tempat yang disebut sebagai Menara Babel. Itu cita-citanya manusia waktu itu. Mereka ingin membuat sebuah menara yang tingginya sampai langit, saudara. Baca di dalam Kejadian pasal 11. Mereka
tidak mau berserakan ke tempat-tempat yang ada di bumi ini. Mereka tidak mau terpencar, mereka tidak mau saudara terpisah, mereka mau ngumpul. Mereka ingin membuat sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Nah, kita mengatakan Tuhan melihat dari surga. Itu nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan mereka. Tuhan menyerahkan mereka. Akhirnya mereka saudara terpecah secara sendirinya. Bahasanya nggak nyambung, ya. Yang satu dengan yang lain nggak ngerti maksudnya. Kenapa? Dikacaukan oleh Tuhan. Hanya Babel itu artinya kekacauan. Tuhan mengacaukan semuanya karena rencana mereka tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Rancangan mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan perlu mengacaukan hal itu. Nah, jadi saudara, cita-cita itu sebaik apapun, seindah apapun, saudara, itu berasal dari manusia dan tidak sama dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu apa? Rancangan Tuhan itu besar, tinggi, luar biasa. Tadi dikatakan dalam Yesaya. Abraham ketika dipanggil sama Tuhan, Abraham itu tidak pernah punya cita-cita loh saudara. Tidak pernah dia punya cita-cita jadi bapak banyak bangsa. Tidak pernah dia punya cita-cita saudara menjadi bangsa yang besar, nanti keturunannya akan banyak. Tidak pernah dia punya cita-cita seperti itu. Tapi rencana Tuhan atas diri Abraham yang besar itulah yang kemudian membawa Abraham menjadi seperti itu. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf itu tidak pernah punya cita-cita jadi perdana menteri di Mesir, jadi orang kedua setelah Fir'aun, jadi penguasa di Mesir. Yusuf tidak pernah bercita-cita seperti itu. Mungkin saya berkata, Pak, Yusuf punya mimpi. Siapa yang ngasih mimpi? Tuhan yang ngasih mimpi. Itu bukan berasal dari Yusuf. Ya, Yusuf tidak mengarang-arang mimpi itu. Tuhanlah yang memberikannya kepada Yusuf. Tuhanlah yang merancangkan kepada Yusuf. Yusuf tidak pernah punya cita-cita ingin jadi orang yang hebat. Tidak. Tapi mengapa Abraham kemudian menjadi orang besar? Kenapa Yusuf kemudian menjadi orang yang hebat? Karena Tuhan yang punya rencana. Lalu kita melihat lagi saudara, Daud juga tidak pernah punya cita-cita jadi raja tuh. Setiap hari mengembalakan domba yang jumlahnya cuma 3 ekor. Tidak pernah dia punya cita-cita jadi raja. Tidak pernah saudara. Dia mengembalakan saja setiap hari domba yang dipercayakan. Malah mungkin kakak-kakaknya punya cita-cita jadi panglimanya Israel. Itu karena tentara-tentara itu kakak-kakaknya. Mungkin kakak-kakaknya lebih punya cita-cita ambisi yang luar biasa. Tapi Daud tidak. Tapi mengapa kemudian Daud bisa menjadi raja Israel yang hebat, yang pengaruhnya luar biasa, bahkan sampai sekarang bendera Israel itu adalah bendera Daud? Kenapa saudara? Karena rencana Tuhan atas kehidupan Daud. Ya, coba kalau Daud punya cita-cita jadi raja, mungkin nggak akan kesampaian jadi raja, saudara. Tapi karena dia, saudara, tahu, ya, dia mengikut Tuhan dengan setia, dia mempercayai Tuhan, dia berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan yang merancangkan kehidupan Daud, membawa Daud jadi raja. Kalau kemudian kita bicara lagi soal Esther juga tidak pernah punya cita-cita jadi permasyuri raja. Kalau kita bicara lagi soal Ruth itu adalah wanita Kanaan, saudara, bukan merupakan bangsa pilihan. Tapi kenapa kemudian Ruth bisa menjadi istri orang terkaya di Bethlehem, istrinya Boaz? Ruth tidak pernah punya cita-cita kalau dia nanti akan memiliki suami orang kaya, orang besar, orang yang berpengaruh, yang kemudian saudara melahirkan juru selamat keturunannya. Karena ini adalah anak-anak moyang Daud, Boaz ini. Tidak pernah orang-orang yang
yang saya sebutkan tadi ini memiliki cita-cita seperti itu. Tapi kemudian kalau kita membaca kisahnya, kenapa kok mereka bisa seperti itu? Sekali lagi, karena rencana Tuhan, saudara. Karena rencana Tuhan, bukan karena cita-cita mereka. Kalau saya tahu sudah seperti ini, kemudian kalau ditanya, cita-citamu apa? Kita bisa menjawab, cita-citaku adalah seperti yang Tuhan rancangkan atas kehidupan. Oh iya, saudara. Kalau ditanya anak saudara, nah cita-citamu apa? Kalau dia bilang, saya mau jadi dokter, jangan bangga, saudara. Karena Tuhan bisa membuat lebih daripada itu. Kalau kita sudah ngeplot dulu, oh saya mau jadi orang begini, saudara. Kita sudah membatas seperti itu dulu, saudara. Ya, sayang, karena Tuhan itu bisa memiliki, saudara, jauh memiliki rancangan yang lebih daripada itu. Saudara, setelah kita tahu akan hal ini, tentu kita dalam diri kita nggak ada rasa, aduh, sesuk aku dadi apa ya? Dunia kok susah, dunia krisis, dunia ini. Saudara, mereka nggak tahu tentang rancangan Tuhan. Kita yang ngerti tentang rancangan Tuhan. Saudara, kalau seseorang punya rencana, walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah-masalah, itu tidak menghentikan orang yang punya rencana itu, saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan itu tidak terpengaruh dengan kondisi yang sulit, kondisi yang kok kayaknya tidak mungkin, kok gini, wah susah dan sebagainya, saudara. Tuhan tidak terpengaruh akan hal itu. Tuhan berkuasa melakukannya. Manusia bisa menggagalkan. Yusuf dijual ke Mesir. Sarah istrinya Abraham sampai masa tuanya belum punya anak. Keadaan mungkin bisa membuat sepertinya mustahil. Tapi rancangan Tuhan itu jauh lebih daripada semuanya. Itu sebabnya terhadap rancangan Tuhan saya mau katakan, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Nanti kita akan masuk apa sebetulnya rancangan Tuhan bagi kita. Saya mau kita tahu dulu perbedaan antara cita-cita dan rancangan Tuhan. Visi kita apa? Tuhan ingin visi kita sama dengan visinya. Jangan punya visi-visi yang lain. Ketika Bapak Presiden kita Pak Jokowi sudah pertama kali dalam pemerintahannya, saya masih ingat betul dia mengatakan tidak ada visi menteri, tidak ada visi pejabat yang lain di bawah saya, yang ada hanya satu visi, visinya Presiden. Narak jalan-jalan dewi-dewi juga. Nah, kembali lagi, visi kita itu harus sama dengan visinya Tuhan. Kita nggak boleh punya visi selain daripada visinya Tuhan. Kita nggak boleh punya, saudara, cita-cita selain daripada rancangan yang Tuhan tetapkan atas kita. Kalau kita mematok cita-cita kita, saudara bisa frustasi ketika cita-cita saudara kandas, ketika keadaan berubah, ketika orang tua mengecewakan, saudara akan jadi putus asa. Waduh, kecewa, putus asa, frustrasi. Kenapa? Karena saudara hanya terpatok kepada yang saudara cita-citakan. Tapi kalau kita katakan Tuhan yang punya rencana atas diri saya, seperti Maria ketika diberitahu engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria ini berkata apa? Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Kalau kita bisa katakan Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau mau Tuhan, maka saudara engkau akan melihat
Betapa luar biasanya Tuhan membawa saudara. Karena yang kita lakukan dalam diri kita bukan mau kita, bukan keinginan kita, bukan ambisi kita, bukan cita-cita kita, tapi rencana kita. Dia itu yang paling tahu, dia itu yang paling mengerti, dan dia juga yang paling berkuasa untuk menjadikannya. Ya, itu sebabnya saudara bangga jadi anak Tuhan, bangga jadi orang percaya, bangga jadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan merancangkan kita bukan yang sekedar oh yang penting masuk surga, oh yang penting ikut Tuhan, sudah setiap minggu datang ke gereja, ya melayani, saudara. Tapi kalau berbeda kalau saudara ngerti bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup saudara, itu beda. Saudara akan menghargai hidup saudara itu lain daripada saudara nggak ngerti tentang rancangan Tuhan. Saudara akan menghargai setiap kesempatan yang ada itu saudara dengan baik, karena saudara tahu ada rancangan Tuhan. Kita nggak akan main-main. Ya. Nah, sekarang saudara, kita lihat apa sebetulnya rancangan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 18, 29 sampai 30. Ini dinyatakan Paulus. Kita tahu siapa Paulus. Dia secara dunia orang yang sukses, orang yang dikagumi, orang yang luar biasa secara saudara posisi. Dia katakan apa dalam Roma pasal 8 ayat 18? Sebab aku yakin, Roma 8 ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat ini menyatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini, masalah-masalah yang terjadi dalam zaman sekarang ini, kesulitan-kesulitan apa yang terjadi dalam zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan nilainya, tidak dapat dibandingkan saudara kualitasnya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Kemudian sambung dengan ayat 29. Sebab semua orang yang sudah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari ayat-ayat ini kita tahu sebetulnya rancangan Tuhan itu apa sih? Yang tinggi, luas. Saudara, rancangannya yaitu mengembalikan kemuliaan Allah seperti pada waktu pertama manusia dijadikan. Dikembalikan ke sana, saudara. Ya, kemuliaan Allah yang pernah hilang, kemuliaan Allah yang pernah hancur dalam hidup manusia, kemuliaan Allah, saudara, yang pernah merosot, yang membuat kemudian manusia, saudara, tidak lagi seperti yang dijadikan Tuhan, yaitu dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan ingin mengembalikan lagi ke sana. Karena saudara, itulah yang Tuhan inginkan sesungguhnya. Lalu saudara, kita berpikir, Pak, hidup yang kemuliaannya dikembalikan lagi itu hidupnya seperti apa? Saudara mau tahu? Kehidupan yang kemuliaannya dikembalikan lagi seperti apa kehidupannya? Seperti Tuhan Yesus ketika dia di bumi ini. Itu loh, saudara. Ya, itu. Banyak orang kepengen terkenal ya. Ketika orang bilang, wajahmu mirip kayak Elvis ya, bangga gak, saudara?
baru wajahnya diomongin kayak Alfi aja bangga, atau kayak Ariel ya, waduh sudah bangganya minta aku ya, senang ngocor terus sudah. Atau kayak artis Korea ya, saudara senang ya. Apalagi juga orang berupaya operasi plastik bedah sana sini supaya kepengen jadi kayak gitu. Padahal tidak berapa lama itu semuanya jadi apa saudara? Berubah. Ya, sehebat-hebatnya kulit akan terus bisa berubah. Sehebat-hebatnya manusia, kekuasaannya kayak apapun akan sirna. Saudara tahu? Tapi seperti apa kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini? Baca saudara dari kisah Tuhan Yesus. Dia tidak perlu membuat dirinya terkenal, tapi dikenal dengan banyak orang. Dia tidak perlu saudara kasih Tuhan panik ketika menghadapi masalah. Perahu murid-muridnya diombang-ambingkan, ya, oleh gelombang, membuat mereka panik berkata, kita mati. Tapi Yesus bisa tidur dengan enak. Saudara kira-kira KPN tidak punya kehidupan kayak gitu? Begitu luar biasa, masalah waduh saudara menghantam, orang berkata mati kita. Tapi bisa tenang dan mengganggu. Itu baru salah satu contoh. Ketika banyak orang lari menghadapi satu orang yang kerasukan setan, tidak ada orang yang berani menyentuhnya, berhadapan dengan dirinya. Karena apa? Ribuan setan ada dalam dirinya, dia ditaruh dalam kuburan, dipasung. Tapi itu tidak bagi Yesus. Dia ada di sana. Dia lepaskan orang itu, bebaskan, dan pulihkan kembali. Apa yang menakutkan bagi manusia tidak menakutkan bagi dia. Apa yang mengkhawatirkan bagi manusia tidak mengkhawatirkan baginya. Sepertinya Yesus sudah tahu semua itu ada solusinya, ada jawabannya, ada penyelesaiannya. Nah, seperti apa kehidupan yang kembali kepada kemuliaan Allah? Seperti kehidupan Yesus di bumi ini. Dia disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama sudah jatuh dalam dosa. Adam kedua, Yesus di bumi ini. Dia adalah kemuliaan Allah yang tidak nampak. Karena Allah itu roh, tapi nampak dalam pribadi Yesus. Nah, jadi saudara, betul ketika Tuhan mengatakan rancanganku itu tinggi, besar, luas, ingin mengembalikan kemuliaan kepada kita. Saudara, bagi kita yang tidak mengerti tentang kemuliaan Tuhan, kita mungkin akan tidak terlalu berpikir serius atau tidak terlalu menghargai. Seperti seorang anak dalam rumah anak Ilan, dia tidak menghargai betapa mulianya posisinya dia waktu itu di rumah bapaknya. Dianggap sebagai hal yang biasa, wajar, semua tersedia, enak, ya. Tapi ketika saudara dia sudah meninggalkan rumah bapak, dia baru sadar betapa ternyata kemuliaan yang dia pernah punya dulu itu begitu luar biasa. Sampai akhirnya apa saudara? Sampai dia menyadari ketika dia berada di antara kawanan babi-babi dan berebut makanan dengan babi-babi itu, baru dia menyadari, oh ternyata aku telah menyanyiakan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan, yang Bapa berikan kepadaku. Karena aku tahu betapa menderitanya aku. Tuhan tidak ingin kita menderita di bumi ini karena dosa, karena sesuatu yang buruk yang menghancurkan kita. Tuhan ingin mengembalikan kita kembali. Itulah tujuan Tuhan. Tuhan ingin agar kemuliaannya kembali lagi kepada kita. Seperti Roma pasal 8 tadi. Di dalam ayat yang ke-29,
Atau 28, itu sebabnya Tuhan pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikannya apa? Itu tadi, mengembalikan kemuliaan Allah. Saudara, mengembalikan kemuliaan Allah itu bukan harus jadi pendeta, karena banyak pendeta juga yang tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, mengembalikan kemuliaan Tuhan itu gak kayak sama seperti saudara, ya, yang dianggap bahwa sudah punya jabatan kedudukan yang ini. Enggak, saudara. Mengembalikan kemuliaan Allah itu di mana hidup saudara, dimanapun kau ditempatkan, di situ Tuhan ingin memaksimalkan hidup saudara. Kemuliaan yang semakin dikembalikan itu akan membuat saudara orang berkata, wow, luar biasa. Aku senang, aku diberkati dengan orang itu. Ya. Sedang bergaul dengan orang itu, hidupnya selalu memotivasi, hidupnya selalu menguatkan, hidupnya selalu menyegarkan, hidupnya selalu membangun. Saudara, Tuhan ingin mengembalikan itu kembali dalam kehidupan kita. Betapa mengerikan ketika kemuliaan Allah itu sudah hilang dan digantikan dengan yang lain. Saudara, itu iblis tidak takut. Iblis paling takut dengan kemuliaan Allah. Dan Tuhan ingin mengembalikan itu kembali dalam kehidupan kita. Lalu saudara, terhadap rancangannya itu, sikap apa yang harus kita bangun? Yang pertama, kita perlu membangun kesadaran akan rancangan Tuhan dalam diri kita. Kita perlu membangun kesadaran akan rancangan Tuhan dalam diri kita. Ini yang pertama. Kita harus selalu mengingat identitas kita. Ya, kita ini orang yang sudah ditebus, sudah dijadikan ciptaan baru, manusia baru. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah kewarganegaraan kerajaan surga. Ya, itulah identitas kita. Dan Tuhan ingin dalam rancangannya yang besar itu mengembalikan. Setelah kita diberi identitas baru, setelah kita dilahirkan baru, Tuhan ingin mengembalikan kemuliaannya itu kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi bagaimana kita mesti selalu sadar, membangun kesadaran, ada awareness, ada kepedulian dalam diri kita. Kita sadar akan identitas kita. Bahasa Jawanya, kita harus selalu eling lan waspada. Ingat siapa kita. Ingat rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Waspadalah terhadap semua hal yang ingin menghancurkan kemuliaan itu. Waspadalah terhadap segala sesuatu yang ingin memudarkan kemuliaan itu. Eling lan waspada. Saudara, banyak orang ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang terkenal. Memang tidak salah, saudara. Tapi saya mau katakan, kalau kita berada dalam rancangan Tuhan, itu tidak perlu kita kejar. Saudara nggak perlu kejar berkat, saudara nggak perlu kejar keberhasilan, saudara nggak perlu kejar apa saja. Itu akan mengikuti, saudara. Tapi kalau itu fokus saudara, saya kepingin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Saudara, jangan-jangan itu nanti akan menyesatkan kita sendiri. Karena saudara, itu bukan tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan mengembalikan kemuliaan. Ketika kita berhasil dibentuk, kemuliaan kembali, berhasil kembali semakin nyata dalam diri kita, maka semuanya itu akan datang. Dalam Yesaya pasal 60, yang saudara, itu dinubuatkan. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu, tapi sebelumnya disebutkan apa? Terang Tuhan terbit atasmu. Kalau terang Tuhan terbit atasmu, kekayaan bangsa-bangsa itu akan mengalir datang kepadamu. Jangan dibalik, saudara. Oh, nanti kalau saya sugih dulu baru saya jadi mulia. Itu orang dunia. Orang dunia berpikir saya menjadi orang mulia kalau saya kaya. Saya akan jadi orang mulia kalau saya punya pangkat, kalau saya punya kedudukan. Tapi kebalik. Tuhan kata, kalau kamu, Tuhan sudah mengembalikan kemuliaan kepada kita, semuanya itu akan mengikuti kita. Jadi saudara, yang pertama sikap kita adalah membangun kesadaran akan rancangan Tuhan dalam diri kita.
Kita ini berharga. Makanya tadi saya katakan kita harus hati-hati. Ketika kita sadar Tuhan punya rancangan yang luar biasa, rencana yang indah, yang tingginya sudah seperti langit luas, maka kita harus berhati-hati. Saya memiliki rencana Tuhan. Saya tidak mau menghempaskan diri saya seperti anak hilang tadi. Sengaja menyeret diri kita jauh dari Tuhan dan hidup seperti orang dunia. Kita sadar siapa kita. Orang yang sadar betul identitasnya, dia akan ada di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, yaitu menyelaraskan hidup dengan rancangan Tuhan. Artinya ketika kita menyelaraskan hidup, ada yang kita buang, ada yang kita potong, ada yang kita lepaskan. Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus tahu tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan, aku melepaskan semuanya, aku membuang semuanya, aku memotong semuanya. Hal-hal yang menghambat diriku, hal-hal yang mengikat diriku. Aku mau menyelaraskan hidupku sesuai dengan rancangan itu. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang mewakili bangsa kita bertanding, entah itu dalam pertandingan apa saja. Kemarin bulu tangkis saya harus pulang. Belum sempat saudara bertanding lebih lama, harus pulang. Perwakilan Indonesia di All England. Kalau mereka saudara mewakili dan mereka ini membawa nama Indonesia dan mereka ini memang dalam hal kualifikasinya adalah dalam cabang olahraga bulu tangkis, maka setiap hari yang dikerjakan adalah bagaimana aku bisa memperoleh medali emas itu. Makanya dijaga olahraga, disiplin, dan banyak hal lagi. Dia tidak mungkin seperti bebas banyak orang yang setiap hari menghabiskan dirinya di kafe-kafe. Tidak mungkin sudah. Kalau tertawa kayak gitu dipecat sudah sama guru, pasti betul. Dia mesti tahu, oh ya, saya ini tujuannya ke sana kok. Saya ini akan mewakili bangsa saya ke sana. Saya akan bertanding melawan bangsa-bangsa lain dan saya akan merebut medali itu. Dia menyelaraskan dirinya. Dia akan membuang semuanya itu. Dia sadar betul, saya ini tidak seperti orang dunia yang lainnya. Saya tidak seperti kebanyakan yang lainnya. Saya dipanggil, saya ditetapkan, saya dipilih oleh bangsa saya, oleh negara saya, untuk satu hal. Demikian juga dengan kita. Kita ini musafir. Walaupun kita ada dalam dunia ini, kita bukan orang dunia ini. Walaupun kita hidup bersama dengan banyak orang, tapi kita tidak sama dengan mereka. Karena tracknya, tujuan rancangan Tuhan itu ke sana jauh daripada dunia. Yesus mengatakan, 1 Yohanes 2 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang tetap dalam kehendak Allah, dalam rancangan Allah, akan tetap hidup selama-lamanya. Bukankah indah saudara, kalau suatu saat nanti kita meninggalkan dunia ini, jasad kita terkubur di bumi ini saudara, itu tidak jadi masalah, karena kita membawa rancangan Tuhan. Paulus mengatakan di bagian pasal yang ketiga, aku rindu supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau sudah bangkit, gak akan mati lagi. Tubuh kemuliaan, dan aku full glory daripada Allah, penuh dengan kemuliaan itu. Saudara, yang kedua adalah menyelaraskan hidup dengan rancangan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita mesti membuang, memotong, melepaskan seperti yang Paulus katakan. Aku melepaskan semuanya itu dan aku ingin mengenal Dia lebih lagi. Dan yang terakhir, dalam 2 Korintus 5 ayat 16-18, apa yang ketiga sikap kita? Yaitu menerima setiap proses yang Tuhan kerjakan.
Untuk kesana Tuhan memproses kita. Untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, kita perlu diproses sama Tuhan. Tuhan yang memproses. Ya. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang tahu bagian mana yang masih perlu diproses, bagian yang mana yang perlu masih dikerjakan, bagian mana yang perlu ditingkatkan. Tuhan tahu dan Tuhan sedang melakukan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak pernah lepas. Hidup saudara dan saya tidak pernah lepas dengan yang namanya proses yang Tuhan sedang kerjakan. Prosesnya untuk apa? Prosesnya adalah untuk supaya rancangan Tuhan yang sudah ditetapkannya itu terjadi dalam diri kita. Ya, semua yang saya katakan tadi, Abraham, Yusuf, Daud, itu semua ada dalam proses yang Tuhan yang panggil. Tapi kemudian mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya saudara, yang paling penting adalah bagaimana saat kita ada dalam proses yang Tuhan. Kita setia, kita tekun, atau kita gagal. Kita marah, kita pahit, kita jadi kecewa. Disitulah saudara sebetulnya. Ada banyak orang ketika masuk dalam proses Tuhan, wah ngapain kayak gini, lebih baik. Akhirnya apa saudara, dia lepaskan dirinya, dia kepengen cari sesuatu yang nyaman sementara, tapi dia keluar dari proses Tuhan. Akhirnya tidak akan menjadi seperti yang Tuhan rancangkan. Karena untuk menjadi seperti yang Tuhan rancangkan harus ikuti proses yang Tuhan kerjakan. Dan proses yang Tuhan kerjakan, sekalipun saudara itu mungkin bagi kita tidak enak, tapi Tuhan mengimbanginya dengan kekuatan, mengimbanginya dengan penghiburan, mengimbanginya dengan damai sejahtera. Kalau kita dalam proses Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita mampu melewati keadaan yang sulit itu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Ruth, dan banyak lagi. Dan saya percaya ketika kita tekun menerima proses yang Tuhan kerjakan, maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan rancangkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kekristenan itu indah. Percaya kita kepada Tuhan itu ada sasarannya. Bukan sekedar percaya, bukan sekedar ikut Tuhan, tapi punya sasaran yang jelas. Rancangan Tuhan itu luar biasa atas kita, dan itu mengacu kepada masa depan. Saudara, jangan kecewa kalau tubuh saudara mungkin lemah, ya. Kalau mungkin dalam diri saudara ini mungkin tidak seperti orang dunia yang lain, yang begitu bisa begitu bangga dengan kekuatan mereka, dengan kehidupan mereka. Saudara, kita sadar betul saya punya rancangan Tuhan yang besar dalam diri saya. Dan mari serahkan hidup kita kepada Dia. Saya berdoa bila kiranya kita menerima rancangan Tuhan itu dalam diri kita dengan ucapan syukur dan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita dulu angkat pujian, respon kepada firman Tuhan yang mengatakan, jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku tahu, ada rancangan yang indah. Saudara, Tuhan ikut hadir dalam hidup kita untuk menggenapkan rancangan yang indah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau rindu kehidupan Yesus itu nyata dalam kehidupan kami. Engkau rindu kemuliaan yang pernah hilang karena dosa itu kembali lagi dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah yang terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku
kehidupan kita. Karena itulah kemuliaan Allah. Dan untuk itu Tuhan perlu memproses kita. Tuhan perlu mengerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, betapa indahnya apabila kehidupan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, nyata dalam kehidupan kita. Dunia akan melihat sungguh luar biasa. Inilah yang sedang dinantikan oleh dunia. Hadirnya Yesus dalam gerejanya, hadirnya Yesus dalam kehidupan saudara, hadirnya Yesus saudara dalam kehidupan kita. Itulah yang sedang dinantikan oleh dunia. Dan Tuhan ingin mengembalikan lagi kemuliaan yang pernah hilang karena dosa itu kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, serahkan hidupmu kepada rancangan Tuhan yang indah, yang besar. Jangan khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang masalah ekonomimu, jangan khawatir tentang masalah kesehatanmu. Ketika kau menyerahkan hidupmu pada rancangan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memulihkan semuanya dan mengerjakan semua itu dalam kehidupan saudara. Mari fokus kepada rancangan Tuhan, kepada visi Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami tahu rancanganmu sungguh indah, dan Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami di dalam Engkau menggenapkan rancanganmu itu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu hadir membentuk kehidupan kami, menjadikan hidup kami semakin indah sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau rela membuang semuanya yang memang tidak Tuhan kehendaki, melepaskan semuanya yang memang Tuhan tidak inginkan, agar rancangan Tuhan itu jadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu hidup kami bukannya sekedar di bumi ini, tapi hidup kami ada di dalam rancangan Tuhan yang besar. Kami lahir dalam dunia ini membawa rancangan Tuhan yang indah, yang tingginya seperti langit, dan yang luas yang begitu indah. Tuhan, kami rindu Tuhan, Tuhan terus mengerjakan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan sebuah kesadaran bahwa mereka memiliki identitas yang tidak sama dengan dunia ini. Dunia dengan segala keinginannya, mereka tidak sadar sedang lenyap, sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Tapi tidak demikian dengan kami Tuhan. Kami memiliki identitas yang baru, jelas darah-Mu sudah menebus kami. Kami menjadi pribadi yang mulia, bukan karena kami kaya, bukan karena kami memiliki jabatan. Kami mulia karena ada darah Yesus yang sudah membeli kami, dan kami mulia karena memang Tuhan akan mengembalikan kemuliaan itu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengerti akan hal ini. Kami sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan itu dalam kehidupan kami. Engkau akan memakai kami, Engkau akan memakai hidup kami Tuhan. Karena ada banyak orang susah di dalam dunia ini, ada banyak orang menderita dalam dunia ini, ada banyak orang Tuhan terlantar dalam dunia ini, ada banyak orang terhilang dalam dunia ini. Tuhan, Kau rindu memakai diri kami seperti Yesus menolong banyak orang, menyembuhkan, menghibur, menguatkan banyak orang ketika ada dalam dunia ini. Tuhan, ini kami, ini hidup kami, dan kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk Saudara Wisnu dan untuk Ibu Yanto yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak, bila kiranya terus Engkau kerjakan kehidupan rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terus tuntun mereka, Tuhan terus bimbing hidup mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan pakailah mereka sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Kami mau berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan tangan mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk masa depan mereka, dan percaya Tuhan ikut serta di dalamnya.
Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan akan pemerintah kami, bangsa kami, Indonesia. Tuhan, terus kami berdoa sebagai warga negara yang baik. Kami akan terus mendukung pemerintah kami ketika pemerintah kami, Tuhan, bekerja keras untuk bisa memulihkan kembali keadaan yang terpuruk karena pandemi. Kami percaya ada hikmat yang Kau beri kepada pemerintah kami agar mereka bisa bekerja dengan baik. Kami serahkan pemerintah pusat, dari Pak Presiden sampai kepada pemerintah daerah, kepada bupati, wakil gubernur, dan juga kepada wali kota. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai, memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini tidak hadir bersama dengan kami oleh karena sakit, oleh karena mungkin urusan-urusan yang mereka harus kerjakan dalam rumah tangga atau pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan kemurahan-Mu kepada mereka, menyatakan terus kebaikan-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan tangan kami, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan atau jauh dari kami. Engkau menyertai, memberkati, menolong kami, dan melimpahi kami dengan segala kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anak kami yang mungkin Tuhan akan mulai masuk dalam pendidikan secara tatap muka. Kami berdoa, kami percaya ada perlindungan Tuhan atas mereka. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka. Bila kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa bila kiranya setiap kami semuanya terus mau mengikatkan hidup kami kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawa berkat Tuhan. Kiranya anugerah